Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Krisnawati dengan NIM 8573 55524. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 2 kelas 2A Universitas Terbuka Pokjar Lewiliang. Saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas media pembelajaran Halo anak-anak, apa kabar? Ini kembali lagi bersama saya Nani Krisnawati. Sekarang kita akan belajar mengenai tentang ekosistem darat. Tahu ekosistem darat itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Maka dari itu saya Nani Krisnawati akan menjelaskan tentang ekosistem darat, pengertian, ciri-ciri, dan jenis manfaatnya. Oke, Bumi merupakan planet di tata surya yang menjadi tempat tinggal dari beberapa jenis makhluk hidup. Tidak hanya makhluk hidup saja, namun bumi juga mencakup lingkungan dan komponen-komponen di dalamnya. Istilah yang menyebutkan tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya beserta komponen yang ada di dalamnya adalah ekosistem. Ada banyak sekali jenis ekosistem yang akan kita temui di bumi ini. Pada dasarnya, ekosistem di bumi dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu kategori daratan dan ekosistem perairan. Sehingga pada dasarnya ekosistem yang ada di bumi ini meliputi ekosistem daratan dan juga ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ekosistem air laut, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem rawa, dan ekosistem air payau. Sedangkan untuk ekosistem darat, kita akan membahasnya dalam artikel ini. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang paling dekat dengan manusia. Hal ini karena manusia adalah jenis makhluk hidup yang tinggal di daratan. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempelajari tentang ekosistem darat. Artikel ini akan menyajikan berbagai informasi tentang mengenai ekosistem darat. 1. Mengenal ekosistem darat. Sesuai dengan namanya, ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan. Sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut sebagai bioma. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal tertentu, yakni iklim. Sementara iklim sendiri juga sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu dari letak geografis yang meliputi ketinggian tempat suatu tempat terhadap permukaan air laut, dan juga letak astronomis yang meliputi garis lintang ataupun garis bujur. Letak geografis dan astronomi Indonesia. Ciri-ciri ekosistem darat. Kita mengetahui bahwa di bumi ini mempunyai beberapa macam ekosistem. Pada dasarnya memang ekosistem di bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem daratan dan juga ekosistem air. Namun, ekosistem tersebut dipecah lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. Ciri-ciri dari ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan, seperti wilayah daratan, namun berarti tidak ada perairan sama sekali. Dari ekosistem darat pun kita juga bisa menemukan perairan. Dan yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Maka dari itu ekosistem darat ini juga dikenal sebagai bioma. Yang ketiga, jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Karena ekosistem darat, maka itulah binatang dan tumbuhan atau flora dan fauna juga beradaptasinya dalam wilayah daratan. Komponen ekosistem darat.
Seperti halnya jenis komponen yang lainnya, ekosistem daratan juga memiliki komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu sendiri. Yang ada di dalam ekosistem darat. Yang pertama, komponen biotik, kedua, komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup yang ada di ekosistem daratan, banyak sekali jenisnya, yaitu binatang, tumbuhan, manusia, serta organisme-organisme lainnya. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik contohnya yaitu yang ada di dalam ekosistem darat, yaitu suhu, cahaya matahari, iklim, tanah, air, dan sebagainya. Jenis-jenis ekosistem darat. Bila membicarakan tentang bioma, kita mengetahui bahwa bioma ini terdiri dari beberapa macam. Nama-nama bioma sering kita dengar, bahkan mirip dengan nama hutan. Sebagian nama bioma tersebut diambil dari vegetasi tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang hidup dominan di bioma tersebut. Beberapa jenis bioma yang mempunyai nama disesuaikan dengan vegetasi tanaman yang tumbuh dominan adalah bioma hutan gugur, bioma savana, bioma tundra, bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan padang rumput. Masing-masing bioma tersebut akan kita bahas satu persatu karena merupakan ekosistem daratan. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing ekosistem darat atau bioma. Yang pertama, bioma hutan gugur. Memiliki curah hujan yang merata sepanjang tahunnya, yaitu sekitar 75 hingga 100 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup di bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar. Terdapat di daerah yang mempunyai 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Air yang ada di bioma ini akan membeku apabila terjadi musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Tumbuhan tidak melakukan fotosintesis ketika musim dingin karena air tidak dapat diserap dengan baik. Yang kedua, bioma sabana. Berikut ini merupakan dari ciri-ciri bioma sabana. Mempunyai curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun, merupakan padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon, ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti tumbuhan gerbang, rumput, acacia, eucalyptus. Dihuni oleh beberapa jenis fauna seperti gajah, macan tutul, rumput, acacia, zebra, singa, kuda, dan beberapa serangga lainnya. Yang ketiga, bioma tundra. Bioma tundra mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengalami musim dingin yang sangat panjang hingga mencapai 9 bulan. Mendapatkan sangat sedikit radiasi sinar matahari ketika musim dingin sehingga terlihat gelap. Mengalami musim panas selama 3 bulan saja. Tumbuhan-tumbuhan mulai tumbuh dan berkembang di musim panas. Tanahnya ditutupi oleh salju-salju yang mencair ketika musim panas berlangsung. Memiliki flora yang khas, mempunyai fauna yang khas juga, dan burung permigan. Itulah beberapa ciri yang ada oleh bioma untuk mengetahui lebih lengkap dengan mengenai bioma tundra. Yang keempat, bioma gurun. Ciri-cirinya yaitu mempunyai curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 20 cm per tahun. Keadaan tanah sangat tandus, tanah tidak dapat menyimpan air, mempunyai kecepatan evaporasi atau tingkat penguapan yang sangat tinggi, memiliki kelembapan udara yang sangat rendah, terdapat perbedaan suhu yang sangat ekstrim pada malam atau siang hari. Yang kelima, bioma taiga. Ciri-cirinya yaitu terdapat antara iklim subtropis dengan daerah iklim kutub. Terdapat perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim panas dan juga musim dingin. Terjadi pertumbuhan tanaman ketika di musim panas selama 3 hingga 6 bulan. Memiliki flora yang tumbuh yang bersifat homogen atau berseragam. Tumbuhan yang dominan tumbuh di sana adalah tumbuhan yang memiliki daun yang runcing seperti tumbuhan konifer yang tampak selalu hijau sepanjang tahunnya. Selanjutnya dihuni oleh berbagai fauna
yaitu burung, beruang hitam, musem, dan lain-lainnya. Itulah beberapa yang ciri hutan yang tadi. Yang keenam yaitu hutan hujan tropis. Ciri-cirinya memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi antara 200 hingga 450 cm per tahun, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Hutan ini juga ditumbuhi dengan beberapa tanaman rambat seperti rotan, anggrek, dan yang lainnya. Sebagai tempat naungan juga beberapa fauna yang ada di sekitar kanopi pohon seperti macan tutul, jaguar, babi hutan. Selanjutnya yaitu padang rumput. Ciri-cirinya adalah terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan juga subtropis, mempunyai hujan rata-rata sebesar 25 hingga 50 cm per tahun. Curah hujan yang dimiliki ini turun sangat tidak teratur. Di daerah ini memiliki curah hujan yang tinggi. Suhu di padang rumput umumnya terasa panas. Terdapat fosforitan, dihuni oleh beberapa hewan khas padang rumput seperti reptil, burung, kijang, singa, kanguru, serigala, cheetah, jaguar, zebra, jerapah, dan hewan-hewan pengerat dan berbagai jenis serangga. Itulah ciri-ciri ekosistem yang tadi. Manfaat ekosistem darat, yaitu merupakan istilah bagi interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini pastilah mempunyai banyak sekali peranan-peranan yang tertentu saja merupakan peranan membawa manfaat dengan kita, yaitu mempunyai masing-masing manfaat. Dengan demikian halnya ekosistem darat ini juga merupakan sebuah ekosistem yang mempunyai banyak sekali manfaat. Berikut dari manfaat ekosistem darat. Yang pertama, sebagai tempat hidup atau habitat berbagai makhluk hidup. Yang kedua, mencerminkan bahwa kehidupan darat itu ada. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi. Mungkin hanya itu saja, ada 3 dari sekian manfaat ekosistem darat. Hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nani Krisnawati dari mahasiswa PGSD semester 2A. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.